Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Sabdilia Mahardika Saputri dari Teknik Infrastruktur Sipil dan Perancangan Arsitektur Fakultas Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro dengan NIM 4003052065005. Jadi di sini aku bakal ngebahas mengenai gimana cara mengerjakan struktur rangka batang dengan 3 metode sekaligus. Nah, video ini dibuat untuk memenuhi nilai tes semester 2 ini, mata kuliah Mekanika Rekayasa 2. Oke, lanjut aja nih, soalnya macam begini. Oh, jeng jeng jeng. Karena A dan B-nya ini pakai NIM, jadi beginilah jadinya. Nah, AC 2, CD-nya 2,2, DE-nya 2,2, EB-nya 2, dan tingginya nih 2,5 nih harusnya. Salah ini, 2,5. Maaf guys, typo. P1-nya 15, P2-nya 15, P3-nya 22, P4-nya 15, dan P5-nya 15. Jadi, karena ada 3 metode untuk mengerjakan soal seperti ini. Yang pertama, kesetimbangan titik buhul. Yang kedua, metode Ritter. Dan yang terakhir adalah metode grafis atau Tremona. Nah, pertama, kesetimbangan titik buhul, kita harus menentukan perletakannya dahulu dengan sigma MB sama dengan 0 dan sigma MA sama dengan 0. Cus, langsung aja nih. Sigma MB sama dengan 0. Kok bisa gini sih? Nah, gimana caranya? Lihat ya, RAV dikali 8,4. Di sini, RAV ke atas menuju B, berarti dia searah jarum jam, bernilai positif, dengan jarak 2 kali 2,2 kali sih, 2 ditambah 2,2, ditambah 2,2 tambah 2 nih, seperti ini. 8,4. Oke. Hap dulu. Lalu ada min P1 dikali 8,4. P1 di sini arahnya ke bawah menuju B, berarti dia arahnya berlawanan arah jarum jam bernilai minus dikali 8,4 karena jaraknya dari sini ke sini, dari sini ke sini itu 8,4. Hapus dulu lagi. Mengapa sangat susah menghapusnya? Oke, lanjut minus P2 kali 6,4. P2 di sini menuju B, dia arahnya berlawanan arah jarum jam, berarti minus dikali 2,2 tambah 2,2 tambah 2, 6,4. Lalu ada minus P3 kali 4,2, ya itu seperti tadi konsepnya. Nah, jaraknya 4,2, dan ada P4 di sini, jaraknya 2, di minus. Jadi, 8,4 RAV minus 15 kali 8,4, 15 kan P1-nya tadi 15, P2-nya 15, P3 22, P4-nya 15. Jadi seperti ini. Ketemulah hasilnya, 8,4 RAV minus 344,4, RAV-nya 41. Lanjut mencari sigma MA sama dengan 0. Nah, ini konsepnya kayak sigma MB sama dengan 0, tapi bedanya di sini dari sini ya guys. Nah, ada RBV ke atas menuju A, berarti berlawanan arah jarum jam, nilainya minus, benar minus, dikali 8,4 karena ini jaraknya 8,4.
Lalu ada plus P5, di sini kan ada P5, menuju sini. Dia ini searah jarum jam, berarti positif, dikali 8,4, karena ini jaraknya 8,4, ditambah P4, ini juga plus, kali 2 tambah 2,2 tambah 2,2, berarti dikali 6,4. P3-nya juga plus, dikali 4,2. P2-nya juga plus, dikali 2. Ketemulah hasil min 8,4 RBV di plus 344,4 sama dengan 0. RBV-nya ketemu 41. Lalu setelah ini, kita cari sigma KH horizontalnya dengan cara RAV di plus RBV minus P1 plus P2 plus P3 plus P4 plus P5. Nah, ketemulah tadi RAV RBV-nya kan 41. Dijumlah jadi 82. Di minus ini 15 tambah 15 tambah 22 tambah 15 tambah 15, ketemulah 82. 0 sama dengan 0. Berarti memenuhi ya. Lanjut. Lalu kita cari sudutnya nih. Ada AF yang belum diketahui. Tanda tanya ya guys. AF-nya sama dengan akar AC kuadrat ini di plus CF kuadrat sama dengan akar 10,25. Lalu kita cari cos alfa dan sin alfa di sini. Nah, cos alfanya ini AF kuadrat ditambah AC kuadrat minus CF kuadrat diper 2 dikali AV dikali AC, ketemulah 8/4 kali 10 akar kali akar 10,25. Jadi ketemulah 0,625. Nah, lalu sin alfanya CF per AF. CF per AF. Berarti ini depan bermiring. 2,5 diper akar 10,25. Ketemulah 0,78. Lanjut. Oh ya, karena tadi kan dari AC 2, jadinya kan 2,2. Panjangnya beda. Jadi alfanya pun beda. Sudutnya, kalau di alfa sekarang di sini beta. Caranya kayak tadi, ada CG yang belum diketahui, berarti CG sama dengan akar CD kuadrat ditambah DG kuadrat, ketemulah akar 11,09. Lalu kita cari cos betanya dari CG kuadrat di plus CD kuadrat minus DG kuadrat per 2 kali CG plus CD. Ketemulah cos beta sama dengan 0,66. Lalu sin betanya ada DG di per CG. Ini CG guys, sorry ini typo. 2,5 di per akar 11,09 sama dengan 0,75. Sin betanya berarti 0,75. Lanjut. Kita cari di titik A. Jadi ini gambarnya nih kita fokus di sini dulu ya guys. Di sini ada RAV, ada P1, ada F2, ada F1. Di sini tadi ada titik F. Di sini ada F1 sin alfa. Kalau alfanya di sini, berarti ini kan F1 sin alfa, di sini F1 cos alfa. Terus kita cari sigma VA sama dengan 0. Dengan cara RAV di plus V1, kok V lagi sih? Sorry guys, RAV di plus F1 sin alfa minus P1. RAV-nya berapa? 41 ditambah F1 dicari. Sin alfanya tadi ketemu 0,78 minus P1 15 sama dengan 0. Ketemulah F1 minus 33,3. Lalu ada sigma HA sama dengan 0 dari RAH plus F1 cos alfa plus F2 sama dengan 0. RAH di sini 0 ditambah F1-nya
minus 33,3 dikali cos alfanya tadi ketemu 0,625 ditambah F2 yang ditanyakan. Jadi ketemulah F2-nya 20,8. Lanjut di titik C. Nah, di titik C ini sudutnya beda, tadi alfa, sekarang beta. Ada sigma VC sama dengan 0. Diketahui dari F3 ditambah F5 sin beta sama dengan 0. F3 plus 0,75 F5 sama dengan 0. Ini persamaan 1. Sigma HC sama dengan 0. Dari F6 di plus F5 cos beta minus F2 sama dengan 0. Ketemulah persamaan kedua, F6 plus 0,66 F5 sama dengan 20,8. Nah, ini F3-nya tuh di sini, guys. Jadi di sini tuh F3. Ini belum aku kasih tangan. Lalu ada di titik F. Gambarnya seperti ini ya. Kita fokus di sini. Ada sigma VF sama dengan 0, berarti vertikal. Ada minus F3, minus F1 sin alfa, minus P2 sama dengan 0. Nih, F3, ditanyakan F3-nya. Minus F3 minus min 33,3 dikali sin alfanya 0,78 minus P2-nya 15 sama dengan 0. Min F3 di plus 26, min 15 sama dengan 0. Ini jadinya kan minus sama minus ketemunya jadi plus. Minus F3 plus 11 sama dengan 0. Berarti F3-nya sama dengan 11. Lalu ada sigma HF sama dengan 0. Ada F4 minus F1 cos alfa sama dengan 0. F4 sama dengan F1 cos alfa. F4 sama dengan minus 33,3 dikali cos alfanya 0,625, ketemulah F4 sama dengan min 20,8 KN. Nah, lalu disubstitusi ke persamaan 1 dan 2 tadi. Yang persamaan 1, F3 di plus 0,75 F5 sama dengan 0. 11, F3-nya kan 11. Ditambah 0,75 F5, berarti ini ketemulah F5 sama dengan min 11 per 0,75, yaitu F5 sama dengan minus 14,7. Lalu di persamaan kedua, ada F6 plus 0,66 kali F5 sama dengan 20,8. Jadi, ini F5-nya min 14,7 dimasukkan. Jadi, F6 sama dengan 20,8 di minus, ya ini kan plus jadinya, ini minus, berarti jadi plus. 0,66 kali 14,7 kan 9,7. Berarti F6-nya ketemu 30,5. Lanjut. Di titik D. Ada sigma vertikal D sama dengan 0. Sini F7, berarti F7-nya nih sama dengan 0. Lalu ada sigma HD sama dengan 0, ada F6 minus F10 sama dengan 0, berarti F6 sama dengan F10. F6 tadi kan 30,5, jadi F10-nya 30,5. Lalu ada di titik G, ini kepotong gambarnya, tapi nggak apa-apa. Ada sigma VG sama dengan vertikal ya, berarti min P3. Di sini ada P3. Min F7, min F5 sin beta di minus F8 sin B sama dengan 0. Jadi sama dengan minus 22 minus 0 minus 14,7 kali 0,75 minus F8 kali 0,75 sama dengan 0. Ketemulah min 22 plus 11 min 0,75 F8. Berarti F8-nya
minus 14,7 kN. Lalu ada sigma Hg sama dengan 0, ada F9 di plus F8 cos beta minus F4 minus F5 cos beta. F9 plus ini minus 14,7 kali 0,66 plus 20,8 minus 14,7 kali 0,66. Ini nilainya ini ya, berarti ini dicoret. Ini dicoret 0 hasilnya, berarti F9 plus 20,8 sama dengan 0, F9 sama dengan 20,8. Lanjut di titik E. Di sini ada sigma VE sama dengan 0, ada F11 plus F8 sin beta sama dengan 0. Ditanyakan F11, berarti di F8-nya diketahui minus 14,7 dikali sin beta 0,75, ketemulah F11 min 11 sama dengan 0, dan F11 sama dengan 11. Lalu sigma HE sama dengan 0, F13 minus F10 minus F8 cos beta sama dengan 0. Ketemulah F13 minus 30,5 minus 14,7 dikali 0,66, ini jadi plus, berarti F13 minus 30,5 plus 9,7 jadi F13 minus 20,8. Nah, F13 ini adalah 20,8. Lanjut di titik B, ada seperti ini gambarnya, sigma VB sama dengan RBV minus P5, di sini P5, plus F12 sin alpha sama dengan 0, berarti 41 minus 15 plus 0,78 F12 sama dengan 0, ketemulah F12 sama dengan min 33,3. Lalu sigma HB sama dengan 0, adalah minus F13 minus F12 cos alpha sama dengan 0, minus 20,8 di minus 33,3 dikali 0,625 sama dengan 0, min 20,8 di plus 20,8 sama dengan 0 sama dengan 0. Jadi ini 0 sama dengan 0 memenuhi. Oke, lanjut yang kedua, menggunakan metode Ritter. Jadi ini Ritter tuh kita potong-potong menjadi beberapa bagian. Di sini ada potongan 1-1, potongan 2-2, ini 1-1, 2-2, 3-3, 4-4. Sorry guys, miring. 4-4, 5-5, 6-6, 7-7. Oke, lanjut di potongan 1-1. Nah, ini potongan 1-1, sini. Ini 1-1. Nah, sigma MC sama dengan 0, RAV dikali 2 dari sini. Jaraknya ini AC 2. Dimen P1 dikali 2 plus F1 sin alpha kali 2. F1 sin alpha itu ada di sini. F1 sin alpha. Sama dengan 0, ketemulah 41 kali 2 min 15 kali 2 plus 1,56 F1 sama dengan 0. Oke, jadi F1-nya ketemu min 33,3. Lalu ada sigma MF sama dengan 0. Ini dihapus dulu, dihapus. Ini tadi F1 sin alpha. Sorry, jelek banget. Ada RAV dikali 2, min P1 kali 2, min F2 kali 2,5 sama dengan 0. Ini tingginya dari F ini 2,5. Ketemulah ini 82 min 30 min 2,5 F2 dan ketemulah F2 sama dengan 20,8. Lanjut. Di potongan 22.
Ini belum aku kasih keterangan. Ayo kita kasih keterangan. Panjang AC 2, panjang CD 2,2. Di sini ada F1. Di sini ada F2. Di sini ada F3. Ini ada F4. Ini ada F5 dan yang di sini F6. Oke, jangan lupa di sini ada gini aja deh. F1 sin alfa dan di sini ada F1 cos alfa. Nah, lanjut di sigma MC sama dengan 0 ada F4 dikali 2,5. Oke, tingginya lupa. Ini 2,5 di minus F1 cos alfa dikali 2,5. Lalu ada 2,5 F4 plus 52 sama dengan 0, ketemulah F4 sama dengan min 20,8. Lalu sigma MA sama dengan 0, minus F3 dikali 2, minus F1 sin alfa dikali 2, minus P2 kali 2 sama dengan 0, minus 2 F3 di plus 52 min 30 sama dengan 0, ketemulah F3 sama dengan 11. Lanjut. Ada potongan 33. Ini sigma MG sama dengan 0, F3 dikali 2,2. Ini AC2, CD-nya 2,2. Ini F3 kali 2,2 plus F5 sin B kali 2,2. F5 sin B ada di sini. Jadi ketemulah F5 min 14,7. Lalu sigma MF sama dengan 0, ada F6 dikali 2,5 plus F5 cos B, F5 cos B ada di sini, kali 2,5 min F2 kali 2,5 sama dengan 0. Jadi 2,5 F6 langsung aja guys, min 76,25, ketemu F6 sama dengan 30,5. Lanjut di titik di potongan 44. Beginilah gambarnya. Lalu kita di sigma MG sama dengan 0, F10 dikali 2,5, ini tinggi 2,5. Di min F6 kali 2,5 sama dengan 0, jadi F10-nya ketemu 30,5. Sigma ME sama dengan 0, F7 dikali 2,2, F7 ke 2,2 sama dengan 0, F7 sama dengan 0. Yang selanjutnya adalah potongan 55 dan potongan 66. Nah, potongan 55 di sini yang kita cari adalah sigma MH sama dengan 0 dan sigma MD sama dengan 0. Sigma MH sama dengan 0. Di sini ada minus F7 dikali 2,2. Jadi, jarak dari sini ke sini itu 2,2. Jadi, minus F7 dikali 2,2, karena ini kan berlawanan arah jarum jam. Nah, terus minus F8 sin beta dikali 2,2. Nah, di sini selain ada F7 juga ada F8 sin beta, sedangkan di sini ada F8 cos beta. Lalu karena ini jaraknya ini juga sama ya, 2,2, terus di minus F5 sin beta. Nah, di sini juga ada F5 sin beta dikali 2,2 di minus
P3 dikali 2,2. Di sini kan ada P3 di sini. Nah, jaraknya dari P3 ke H kan 2,2. Lalu F7-nya kan 0, terus di minus F8 kali sin beta 0,755 dikali 2,2 minus min 14,7 dikali sin beta 0,75 dikali 2,2 min 22, P3-nya 22 nilainya dikali 2,2 sama dengan 0, ketemulah min 1,65 F8 min 24,5 sama dengan 0, F8 yang ketemu minus 14,7. Nih. Lalu lanjut di sigma MB sama dengan 0. Bentar, kita hapus dulu. Di sini dihapus, biar nggak keganggu. Lanjut, ada F9 dikali 2,5. Ini kan MD, jadi F9, jadi ini jaraknya itu dari sini ke sini itu 2,5 di plus F8 cos beta. Di sini kan ada F8 cos beta dan jaraknya ke D juga 2,5 minus F4 kali 2,5, di sini F4 kali 2,5, karena di sini berarti sini, jadi dia nilainya minus karena berlawanan arah jarum jam. Terus minus F5 di sini cos beta, F5 cos beta berarti ada di sini, terus dikali 2,5 karena jaraknya dari sini ke sini 2,5 ya. Dan ketemulah hasil yang seperti ini. Nah, biar kita nggak usah repot-repot menghitung nih, ada yang bisa kita coret karena bernilai sama, yaitu ini sama ini. Ini nilainya sama gitu, guys. Dan ketemulah 2,5 F9 di plus 52 sama dengan 0, F9 sama dengan minus 20,8 kN. Lanjut di potongan 66, kita cari sigma MH sama sigma MB sama dengan 0. Nah, di sigma MH sama dengan 0 ini, MH. Jadi di sini. Titiknya ada di sini. F13, kan ini ada F13 dikali 2,5. Jadi F13 ini tuh jaraknya dari ke sini tuh 2,5. Karena ini arahnya searah jarum jam berarti positif, di min F10 ini kali 2,5, ya ini ya 2,5 jaraknya, min F8 cos beta, F8 cos beta ini dikali 2,5. Lanjut, jadi ketemulah 2,5 F13 min 52 sama dengan 0, F13-nya ketemu 20,8. Di sigma MB sama dengan 0, ada F11. F11 ada di sini, kali 2. Karena ini F11-nya di sini, terus dari sigma MB, berarti ini jaraknya 2. Ini 2,2. Susah banget nulisnya. Terus di plus F8 sin beta kali 2. Di sini ada F8 sin beta, jaraknya ke B 2. Dan ketemulah hasil 2F11 min 22 sama dengan 0. F11-nya ketemu 11 juga. Oke. Lanjut lagi di potongan terakhir, potongan 77. Nah, di sini kita cari sigma ME sama dengan 0. Dan sigma MB sama dengan 0, sebenarnya kalau nggak pakai sigma MB juga nggak apa-apa, tapi di sini aku pakai karena apa? Karena kita tuh bisa nentuin ini tuh bener apa enggak gitu, karena hasilnya nanti 0 sama dengan 0. Oke, lanjut di ada F12 sin alpha. Jadi F12 sin alpha tuh di sini. Ada F12 sin alpha dikali 2, karena jaraknya dari sini ke sini tuh kan 2. Ini nggak aku tulis jaraknya. Terus di min P5 dikali 2 juga jaraknya kan. Di plus sini ada RBV. Nah, ini di sini ada RBV, lupa nulis. Dikali 2 karena jaraknya ini 2.
sama dengan 0, ketemulah 1,56 F12 plus 52 sama dengan 0, dan F12-nya ketemu min 33,3. Lanjut di sigma MB sama dengan 0, di sini ada min F13 dikali 2, min F12 cos alpha kali 2, cosnya ada di sini juga, sama dengan 0, ketemulah min 41,6 plus 41,6 sama dengan 0, 0 sama dengan 0. Jadi udah bener ya guys. Sebenarnya Ritter sama Buhul ini tuh nilainya harus sama. Jadi kalau tadi udah nyari Buhul dan ini nyari Ritter, kalau hasilnya sama itu berarti bener. Tapi kalau hasilnya beda pasti itu ada yang salah. Dan kita lanjut lagi cari lewat cara grafis. Oke. Lanjut nih, kita bakal ngebahas tentang cara grafis atau cara Sremona. Nah, di cara grafis ini kita bisa pakai manual atau kita bisa ngegambar di AutoCAD. Nah, sekarang aku bakal pakai cara yang manual ya, kita bikin di millimeter block. Terus yang pertama harus kita lakukan adalah kita buat struktur angka batangnya terlebih dahulu dengan skala 1 cm sama dengan 1 meter. Nah, habis itu kita tentuin nih ada apa aja di masing-masing titik. Di titik A, ini guys, fokus di sini. Nah, di titik A ada RAV, ada P1, ada F1, ada F1, dan ada F2. Lalu di titik C ada F2, ada F3, ada F5, dan ada F6. Di titik F ada F3, ada F1, ada F4, dan ada P2. Di titik G ada F7, ada F5, ada F4, ada F8, ada F9, dan ada P3. Terus di titik H ada F11, F9, F12, dan ada P4. Terus di titik D ada F6, F7, dan F10. Di titik E ada F10, F11, F8, F13, dan yang terakhir di titik B ada F13, F12, ada P5, dan ada RBV. Lalu setelah ini kita bikin ini guys. Kita bikin di sini. Awalnya kita ini tentuin skalanya dari RAV ini kita bikin. Nah, habis itu kita buat skala buat ini ya, gambar ini. Itu dari gimana caranya? Kita bikin garis RAV, RBV ini. Karena RAV, RBV ku 41, dan jadi 4 tambah 41, 82, aku skala pakai 6. Jadi segini. Terus kita, ini kan ada di titik tengah. Itu kita garis saja ke sini. Terus di sini ada P1 kan. Di skala juga. Kan P1-nya 15, terus 15 bagi 6, ada 2,5. Terus P2, ke bawah lagi ada P3, ada P4, dan ada P5. Terus habis itu, dari sini, kita taruh di, ini kan dari titik P1 ya, jadi P1 sini. Nah, habis itu, aku langsung di sini guys, F12 ini ada di titik P4. Jadi P4 ini, aku siniin, aku geser ke sini ya. Jadilah seperti ini. Dan di sini kan ada titik temunya. Titik temunya tuh kita garis sesuai dengan ini. P2-nya tuh kita siniin. Bentar. Hapus saja biar gampang pakai warna lain. Nah, ini sini. Ini P3-nya juga ke sini. Nah, habis itu kita ini tarik biar jadi poligonal tertutup gitu ya. Habis itu F5 ada titik di sini. Itu kita tarik dari sini.
Ini juga F8. Terus ketemulah titik ini. Nah, udah jadi kan, tinggal kita namain kasih keterangan ini tadi F1, F2, ini F6, F10 juga gitu. Dan di sini F7-nya tuh 0 ada di sini. Ada di sini F7 sama dengan 0. Jadi kayak gitu aja guys, gampang kan? Lanjut di nah, buat ini. Ini buatnya gampang banget guys. Jadi kita pertama ini kita lukis ininya dulu ya, bukan lukis sih ya, gambar ini ya kayak tadi guys, kita kasih skala 1 cm sama dengan 1 meter. Di situ kita tarik ke bawah semua, tarik ke bawah, tarik ke bawah, tarik ke bawah, tarik ke bawah, tarik ke bawah gitu buat garis kerjanya. Habis itu kita buat lukisan kutub ini kayak tadi RAV RBV-nya ini tadi. Nah, ini kan tadi 82, aku kasih skala 6. Ini habis itu di sini kan ada P1, P2, P3, P4, P5, kita tarik di titik 0. Ini terserah ya mau berapa, pokoknya di tengah-tengah gitulah, di tengah-tengah sini. Terus ya kita tarik garis gitu sampai kayak gitu bentuknya. Nah, habis itu kita geser. Kita geser dari titik A sini ke sini. Kita geser lagi titik B. Kok titik B sih? Garis B di sini. Gitu guys, digeser-geser kita pakai penggaris 2 gitu. Kok penggaris 2? Pakai 2 penggaris biar gampang. Jadi nanti habis itu kita ketemu perpotongannya gitu, ada di P1 tuh perpotongannya tuh ada di titik A sama B, terus nanti ada di P2 B sama C tuh berpotongan, terus C sama D berpotongan di titik D. Terus ini loh, di P3 ini kan ada C sama D berpotongan, terus di titik di P4 itu ada D sama E gitu. Ya udah gini aja guys. Nah, habis itu kita simpulin nih dari tadi yang di metode Buhl, Ritter, sama di Sremona, hasilnya tuh harusnya ya kurang lebih sama ya guys, karena kita kan ngitung struktur angka batang yang sama, jadi itu hasilnya harus sama walaupun pakai tiga cara yang berbeda. Nah, ini tadi yang di Sremona tadi tuh kita ukur kan under F1, F2 tadi kita ukur. Nah, kita pakai skala berapa? Pakai skala 6. Dihitung lah gitu dikali 6. Dan hasilnya harus sama kayak di Buhl sama Ritter. Beda sih nggak apa-apa, asal bedanya tuh nggak terlalu signifikan. Kayak di sini nih ada 10,8 dan di Buhl sama Ritter ketemunya 11. Kan beda dikit, nggak apa-apa. Ini juga ada 21. Di Buhl sama Ritter 20,8. Kalau dibulatkan kan ada 1 juga gitu. Gak apa-apa, ada beda dikit doang. Karena kan kalau gambar kan ya kalau apalagi manual gitu, jadi gak apa-apa. Udah ya guys, gitu aja. Kayaknya udah terlalu lama nih, kita ada 38 menit nih ya kita bareng ngebahas tentang struktur rangka batang. Maaf aja nih kalau dari aku ada banyak salahnya. Dan kita emang manusia yang butuh banyak belajar. Jadi nggak apa-apa kalau kali ini salah. Besok-besok kita harus bener, oke? Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sore, selamat malam, dan selamat lainnya guys. Dadah.